Hai teman-teman, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan atau menampilkan video mengenai definisi dan pengertian dari telematika. Kami kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Juni Safetalino, kemudian ada Juni Momo Sandrian Sombing, dan ada Yolanda Putri. Oke, baik saja, langsung saja kami akan menjelaskan pengertian dari telematika. Telematika berasal dari bahasa Prancis yang merupakan asal kata dari telematikio yang diartikan sebagai perpaduan sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Kata telematika sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu telematikio. Kalimat itu atau kata itu pertama kali muncul pada tahun 1978. Itu pertama diungkapkan oleh 2 orang ilmuwan dari Prancis yang bernama Simonora dan Alan Ming dan suami mereka. Jadi itulah mengapa pertama kali bahasa itu diserap dari bahasa Prancis, karena yang pertama menggunakan kata itu adalah orang Prancis. Oke, kemudian yang dimaksud dengan teknologi informasi merujuk pada perkembangan perangkat-perangkat pengolah informasi seperti komputer, laptop, dan kalkulator dan lain sebagainya. Jadi alat teknologi informasi itu adalah alat yang dapat berguna untuk membuat informasi atau menciptakan sebuah informasi. Nah, sedangkan telekomunikasi itu adalah teknik pengiriman atau cara penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi itu bisa berupa gambar, grafik, tulisan, suara, atau objek lainnya. Jadi telekomunikasi tadi adalah cara untuk mengirimkan informasi tadi dari satu tempat ke tempat lain yang sangat jauh. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya, dalam praktiknya itu istilah telematika diartikan sebagai telekomunikasi dan informatika yang merupakan perpaduan antara komputer dan komunikasi. Istilah telematik juga dikenal sebagai the new hybrid technology. Nah, ini lahir akibat dari perkembangan teknologi digital yang telah mengakibatkan teknologi komunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu. Jadi telematik sendiri adalah perpaduan antara teknologi komunikasi dan informatika. Nah, semakin canggihnya lagi perkembangan teknologi komputer, khususnya yang berbasis telekomunikasi, maka dikenal juga suatu istilah yang baru yang kita kenal dengan kata internet. Nah, internet itu adalah merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer yang ada di seluruh dunia, jaringan-jaringan komputer seluruh dunia menjadi satu kesatuan. Jadi bisa terhubung menjadi satu. Komputer di negara A, di Amerika bisa terhubung dengan Indonesia melalui sebuah jaringan yang namanya internet. Nah, kemudian dalam konteks yang sangat kompleks, fenomena internet kemudian dikenal dengan nama cyberspace. Pengertian telematika menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Mugiono. Makna telematika menurut Mugiono merupakan konvergensi dari 3 kata. Yang pertama tele, yang kedua ma, dan yang ketiga tika. Di mana tele berarti telekomunikasi, ma berarti multimedia, dan tika berarti informatika. Yang selanjutnya menurut Alvin Toffler, telematika adalah sebutan populer dari teknologi telekomunikasi dan informatika. Yang ketiga yaitu menurut Yusuf Hadi Miyarso, telematika merupakan sinergi teknologi telekomunikasi dan informatika untuk keperluan pemrosesan data dengan sistem binary atau digital. Telekomunikasi adalah sistem hubungan jarak jauh yang terjalin melalui saluran kabel dan juga saluran nirkabel. Sedangkan informatika adalah pengelolaan data yang bermakna dengan sistem binary atau digital. Kemudian pengertian telematika menurut para praktisi teknologi. Telematics merupakan perpaduan dari 2 kata yaitu telecommunication and informatics, yang merupakan perpaduan konsep computing and communication. Istilah telematika juga dikenal sebagai the new hybrid technology karena lahir dari perkembangan teknologi digital.
Jadi, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa telematika merupakan konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media, informatika yang digunakan untuk keperluan pemrosesan data dengan sistem binary atau digital. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa ilmuwan telematika yang terkenal di dunia. Yang pertama adalah Leonard Kleinrock yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Pada tahun 1969 menguji coba mengirim pesan antara dua buah komputer dalam satu jaringan. Walaupun uji coba ini gagal, hal ini menjadi awal mula dari konsep internet. Yang kedua adalah Charles Babbage yang pada tahun 1822 membuat sebuah mesin perhitungan tabel angka yang dinamai difference engine. Ini merupakan konsep awal komputer di mana mesin ini dapat melakukan perhitungan tambah kurang. Yang ketiga, Alan Turing yang pada tahun 1930 dengan konsep komputer digital awal pertamanya yang diberi nama mesin Turing yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Kemudian yang keempat, Konrad Zuse pada tahun 1936 mengembangkan komputer digital. Mesinnya yang dinamai Z1 yang dapat melakukan perhitungan tambah kurang. Ini merupakan model awal komputer. Sayangnya karena dikembangkan pada masa perang, mesin Z1 ini terkena bom. Kemudian selanjutnya John Mauchly pada tahun 1943 yang mengembangkan ENIAC atau Electronical Numerical Integrator and Calculator. Komputer yang dikembangkan ini jauh lebih canggih karena dapat melakukan perhitungan jauh lebih cepat dibanding komputer lain pada masanya dan awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk memprediksi serangan. Kemudian yang selanjutnya Grasshopper pada tahun 1954 membuat sebuah bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa Inggris yang dinamai COBOL, dikarenakan sebelumnya pemrograman hanya menggunakan angka. Kemudian selanjutnya John Backus yang menciptakan kelanjutan dari bahasa pemrograman yang dinamai Fortran, bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan. Kemudian ada Antonio Meucci pada tahun 1871 dengan desain telegrafnya yang dapat berbicara. Ini dianggap sebagai awal dari penemuan telepon sebelum Alexander Graham Bell. Maka dari itu pada tahun 2002 Kongres Amerika memutuskan bahwa penemu awal telepon itu adalah Anthony Meucci. Kemudian yang selanjutnya adalah Amos Joel Jr. dengan pengembangan switchingnya yang memungkinkan implementasi telepon seluler di mana perangkat dapat tersambung meskipun perangkat tersebut dipindah-pindah atau dibawa kemana-mana. Hal inilah yang mempermudah kita dalam pengembangan telepon seluler. Kemudian yang terakhir adalah Martin Cooper yang mengembangkan telepon genggam pertama sewaktu ia bekerja di Motorola. Walaupun Motorola mengembangkan telepon genggam pertama terdiri dari tim, tapi ide dari sebuah perangkat komunikasi yang berukuran kecil dan dapat dibawa kemana-mana adalah ide awal dari Martin Cooper.